Dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad Amir Hanafi. Sebagai apa Pak di sini Pak? Sebagai guru kelas 3, tugas tambahan operator. Oh gitu. Ini anak-anak murid sedang apa Bapak? Ini sedang belajar di luar, membaca buku-buku perpustakaan tentang pembelajaran di luar. Oh gitu. Ini ada gazebo ini memang dibangun seperti ini atau gimana? Ini dibangun gazebo untuk pertama yaitu keindahan, yang kedua kenyamanan untuk tempat anak-anak belajar siswa. Oh. Lalu apakah siswa senang dengan adanya gazebo unik dan pembelajaran di luar seperti ini? Oh, senang sekali. Mereka itu kebanyakan itu kalau istirahat mereka duduk di situ, kadang membaca buku, kadang ya sambil makan santai gitu, sambil membaca buku pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Amir Hanafi ya. Iya. Sudah berapa lama Bapak di SDN Gamberono 4? Saya di sini itu mulai tanggal 1 Juni 2006. Jadi saya sudah 18 tahun di sini. Di sini ya. Ya. Pak Amir, Ya. bagaimana perkembangan sekolah SDN Gamberono 04 Bapak? Sejak saya sukuan di sini tanggal 1 2026, peningkatan atau perubahan yang sangat signifikan dipegang oleh Bu Kepala Sekolah yang bernama Bu Tri Wahyuni. Oh, Putri Wahyuni nggih. Lalu bagaimana setelah kepemimpinan Ibu Tri Wahyuni Bapak? Alhamdulillah kepemimpinan beliau itu memfokuskan kepada sarana prasarana, peningkatan mutu pendidikan dan prestasi. Oh gitu. Ini Bapak, ada yang unik nih. Kemarin ketika kita jalan-jalan, kita melihat ada gapura yang sangat wah, lalu di dalamnya ada gazebo. Jadi makanya hari ini kita ke sini, kita ingin tahu tentang gapura dan gazebo tersebut. Bagaimana Bapak? Mohon diceritakan. Kalau apa itu gapura sendiri itu itu dapat bantuan dari CSR Pak. Oh gitu. Sedangkan gazebo sendiri itu dari dana bos Pak. Oh gitu. Iya. Lalu fungsinya untuk gazebo itu sendiri bagaimana? Gazebo sendiri adalah kalau di dalam lingkungan pendidikan itu keindahan dan kenyamanan dalam belajar anak-anak Pak. Di samping dibuat santai belajar dan juga memberi kenyamanan kepada anak-anak agar supaya duduknya nyaman. Oh gitu. Lalu bagaimana respon anak-anak selama ini Bapak? Respon anak-anak kan ini gazebo masih baru. Wah, sangat senang sekali mereka. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu sampai rebutan untuk duduk di situ dan membaca-baca buku dan juga makan makanan ringan agar supaya mereka tampaknya mereka senang sekali lah gitu. Oh gitu. Iya. Sebetulnya siapa sih Pak yang punya ide untuk gazebo tersebut? Idenya sendiri sebenarnya jujur itu dari kepala sekolah sendiri. Cuman saya sebagai tugas tambahan jadi operator bus dan dapodik, saya menunjukinya karena dari dulu itu belum ada konsep program yang seperti ini. Oh gitu. Lah nanti untuk pengembangan itu apakah hanya gazebo atau ada lain-lain seperti Oh tidak, masih banyak. Karena sudah dapat bangunan gapura dan pagar, itu nanti pagarnya yang sebelah utara akan diberi gambar, yaitu dicat dengan sketsa lukisan yang sangat indah sekali. Nanti akan pasti terwujud itu. Oh amin amin. Lalu untuk pengembangan di sebelah gazebo kayak kolam-kolaman, apakah nanti ada ide seperti itu? Oh, ada lagi. Nanti ini kami juga program juga sudah membangun pentas supaya nanti dipakai secara berkesinambungan. Misalkan ibu KS sudah misalkan kena rolling, nah itu pentasnya masih ada.
Terus untuk kolam-kolam sendiri kami akan programkan, buka SK minta itu tambah diperbanyak kolamnya. Program juga kata inginnya itu membuat aviari, misalkan ada sangkar yang besar, ada burungnya, ada binatang-binatangnya, agar supaya anak-anak dapat langsung merespon tahu apa itu binatang-binatang yang ada di Indonesia, misalkan gitu. Sebetulnya terinspirasi dari apa sih Pak? Kalau itu ya kita melihat perkembangan zaman sekarang. Kalau ada misalkan kayak itu artis itu siapa? Irfan Hakim membuat aviari kok indah gitu. Nah, makanya kepingin lembaga kami ya gitu. Jadi sambil belajar sambil mengenal alam. Oh gitu. Dan intinya nilainya dari semua itu berarti untuk anak-anak gitu. Nah, kembali ke anak-anak. Oh gitu. Lalu bagaimana Bapak untuk program lainnya Bapak? Program lainnya kami juga ada ekstra kurikuler seperti pramuka, hadroh, dan menari. Mungkin kami juga nanti programnya ke depan mungkin kalau punya atau ada bantuan itu lab komputer, maka kami akan tambahkan pelajaran IT-nya juga. Lalu untuk selama ini Bapak namanya guru itu kan pagi, siang, malam kadang masih belajar dan lain-lain untuk muridnya. Apakah ada keluh kesah di situ? Keluh kesahnya sekarang itu ya zamannya IT ya otomatis yang muda-muda harus mengikuti. Nah di sini berhubungan gurunya ada yang 3 sudah agak tua, mungkin menjelang beberapa tahun atau 3 tahun lagi mereka sudah punah. Jadi yang muda-muda harus lebih semangat lagi. Oke. Lalu bagaimana Bapak untuk guru? Kita bicara guru. Ya. Bagaimana Bapak untuk selama ini? Istilahnya apakah guru itu dari negara sudah terjamin? Kalau dari negara itu di sini sudah ada PNS-nya 4, P3K-nya 2, sedangkan yang Sukwan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang 2 sudah ber-SP, yang 3 masih Sukwan. Kalau Bapak sendiri? Kalau saya kena P3K tahun 2022, tahap 1. Tahap 1. Sudah berapa tahun Bapak mengabdi pada pendidikan? Ya 16 tahun, 18 tahun sekarang. Baru keangkat tahun berapa? 2022. Wow, sudah lama sekali. Oke. Pertama kali Sukwan Bapak. Ya. Apa yang Bapak rasakan dulu? Pertama Sukwan sendiri ya namanya juga berbakti kepada negara. Ya, income-nya ya jujur awal dari Sukwan itu gajinya cuma 50.000 Bapak. Satu bulan. Itu pun tidak cukup kalau cuma buat transfer. Padahal guru itu tugasnya berat, gitu. Wow, sangat berat sekali. Satu mendidik anak, kedua mengubah karakter mereka agar menjadi lebih baik lagi, yang berguna dari bangsa dan negara dan agama, terutama keluarga. Sangat berat sekali. Lalu Bapak waktu itu kan paham kalau seorang entertainer atau seorang entertainment artis itu dengan satu kali syuting saja sudah mendapat uang banyak. Sedangkan guru yang berbakti kepada negara untuk mencerdaskan anak bangsa itu hanya 50. Bagaimana Bapak komentar Bapak? Ya, miris sekali kepada terutama pemerintahan negara ini untuk memikirkan nasib kesejahteraan para guru, padahal mereka mencerdaskan kehidupan anak bangsa, memberi pengarahan kepada generasi penerus. Seharusnya mereka itu diberi jasa dan reward sepantasnya. Jangan seperti yang kayak dulu aja 50, 100 sampai 300.000 itu aja untuk kesini saja sudah gak cukup. Namun niat kami dulu ya sudah untuk mengabdi kepada negara. Untuk seterusnya ya mohon pemerintah itu memperhatikan betul kesejahteraan para guru, karena dengan adanya guru mungkin atau bahkan pejabat yang di atas tidak akan pintar mereka. Bahkan presiden sendiri kalau tidak ada guru tidak mungkin jadi presiden. Seperti itu.
Lalu kembali ke awal Bapak. Lalu tiap harinya pada jam apa saja gazebo itu dipenuhi anak-anak? Setiap jam istirahat, Oh, Jumat Sabtu bisa nanti mereka itu menggunakan. Lalu apakah tidak ada pembelajaran konstekstual? Artinya memang khusus pembelajaran di luar ruangan untuk menempati gazebo tersebut? Kalau sekarang itu ya hanya istirahat nanti atau disambung. Kadang-kadang dibuat sama pembelajaran PKM sekarang kan ada P5, pembelajaran di luar atau membuat produk. Bisa mereka kerjakan di gazebo. Oh, seperti Ya. itu. Untuk sementara ini, untuk kegiatan P5 itu di SD Gambirono 04 membuat apa saja biasa? Kemarin sempat nanam sawi di depan itu di taman-taman itu, terus membuat kecambah, terus membuat kerajinan, ya seperti itu sudah. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan terutama kesadaran untuk sekolah di SD Gambirono 04. Nah, untuk kesadarannya di sini masyarakatnya ya memang SDM-nya kemungkinan kalau di rata-rata itu agak menengah ke bawah atau rentan miskin, atau mereka itu sering berpindah-pindah, kadang wali muridnya kadang merantau, anaknya dibawa. Untuk kesadaran mereka ya mohon supaya ya wali murid itu sadar bahwa pendidikan dasar itu penting. Jangan mengorbankan kepentingan sendiri, anak-anak menjadi korban. Seperti itu. Iya. Mungkin ada kalimat ajakan? Ya mungkin untuk wali murid mohon ya diperhatikan lagi kalau kesadarannya untuk anaknya sendiri diperhatikan, alat tulisnya, kadang sepatunya, seragamnya, tasnya itu kadang mereka lalai. Mohon wali murid untuk SDN Gambirono 04 itu memperhatikan betul-betul alat tulis mereka. Untuk mobil khusus ya anaknya sendiri. Gitu Pak. Iya. Berarti untuk Gapuro sudah dijawab bahwa itu sumbangan apa? CSR. Dan yang kedua untuk gazebo ini memang tempat untuk pembelajaran secara kontekstual atau di luar ruangan. Jadi terima kasih Bapak Muhammad Amir Hanafi. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catur Teguh Wiono melaporkan.